Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di acara Renungan Pagi Spiritual Life Gereja Rehoboth. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 10. Dan saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu ini kita akan membahas lebih banyak tentang kebaikan dan kemurahan hati. Nah, seringkali orang berpikir tentang kebaikan dan kemurahan hati merupakan dua hal yang sama. Dan seringkali mereka menggunakan dua hal ini, ada dua kata ini secara bertukar. Dan memang Alkitab juga menjelaskan sebenarnya kemurahan hati dan kebaikan dengan meaning atau makna yang kurang lebih sama. Tapi memang ada perbedaan antara kemurahan hati dan kebaikan, meskipun perbedaan itu tidak bisa dipisahkan. Kemurahan hati adalah kecenderungan batin kita untuk melakukan kebaikan. Kecenderungan hati kita untuk concern atau memperhatikan atau fokus dengan kebahagiaan orang lain. Sedangkan kebaikan adalah tindakan yang kita lakukan berdasarkan dorongan kemurahan hati menjadi sebuah tindakan yang nyata. Ketika saudara sebagai seorang pedagang di pasar, saudara berdagang sebagai seorang Kristen. Di dalam batin saudara ada kemurahan hati. Kemurahan hati mendorong saudara untuk menjual barang-barang yang baik, barang-barang yang bermutu baik, dengan harga yang terjangkau, harga yang mungkin tidak banyak menguntungkan saudara secara material, tetapi secara rohani itu menguntungkan saudara. Karena saudara fokus dengan kebaikan orang lain atau kebahagiaan orang lain. Lalu kemurahan hati itu membuat saudara mulai berbuat baik. Mungkin kepada sesama pedagang, mungkin kepada orang yang belanja kepada saudara atau customer saudara. Dan saudara memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tujuannya bukan saudara mendapatkan uang. Tujuannya mungkin uang merupakan ya salah satu juga, tapi bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Yang saudara lakukan adalah saudara memberikan kebaikan kepada mereka. Saudara melayani mereka dengan baik. Saudara memberikan harga yang tidak membuat saudara untung berlipat-lipat, tapi merugikan orang lain. Saudara concern dengan itu. Itulah kemurahan dan kebaikan di dalam Alkitab. Nah, minggu ini kita akan banyak membahas tentang kemurahan dan kebaikan. Dan kita akan melihat lebih jauh apa makna kemurahan, apa makna kebaikan, dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudara dimanapun saudara berada, baik saudara pedagang, maupun saudara karyawan di kantor, saudara bisa melakukan kebaikan dan kemurahan hati di setiap aspek kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Bapa yang dalam surga, kami berdoa buat pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami, membuat kami mengerti akan kemurahan dan kebaikan. Dan dalam minggu ini Engkau berkati juga semua firman Tuhan yang akan disampaikan dalam renungan pagi Spiritual Life. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, semakin hari semakin mengerti ajaran firman-Mu Tuhan, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang yang bermurah hati, dan kami menjadi orang yang penuh dengan kebaikan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami terus, sehingga hidup kami memperkenankan Bapa di surga. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Dan sebelum saudara beraktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan lebih jelas, sehingga firman Tuhan ini bisa bermakna bagi kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.